Bayu seorang penjual roti bakar memiliki warung kecil yang selalu ramai, yang menawarkan harga murah dan juga rasa yang lezat. Mas mau pesen roti bakar apa? Kayaknya enak semua kelihatannya bang. Bikin satu coklat, keju ya, pakai mentega yang banyak juga biar makin gurih. Bayu dengan cekatan mulai memanjang roti pesanan pelanggannya. Namun, Mereka nggak tahu ya kalau roti yang kupakai ini sisa dari tempat sampah. Yang penting kelihatan bersih dan masih bisa dimakan. Lumayan untungnya jadi gede. Bang, pesen 2 roti bakar coklat kacang ya. 1 buat anak saya. Tenang bu, roti di sini selalu fresh, dijamin anak ibu pasti suka. Nggak bakal kecewa, tunggu sebentar ya. Antrian pelanggan yang semakin panjang membuat warung roti bakar Bayu semakin ramai. Beberapa jam kemudian warung Bayu akhirnya tutup. Ia kemudian berjalan ke tempat ia menyimpan stok roti. Bisnis makin lancar, tapi stok roti makin menipis. Aku harus lihat apa ada yang bisa dipakai buat besok. Terlihat tumpukan roti yang udah berhari-hari disimpan, beberapa roti tampak mulai mengeras. Ada yang berjamur hijau dan bahkan ada yang beberapa bekas gigitan tikus. Dasar tikus kampung udah ikut makan roti aja. Tapi ya udahlah, masih banyak yang bisa dipakai. Aduh, ini kok banyak yang udah bulukan ya. Tapi sayang kalau dibuang. Kalau dipotong bagian yang jamuran, masih bisa dipakai, yang penting pelanggan nggak tahu. Masih bisa dibilang aman nih. Besok tinggal kasih selai yang banyak, tambahin mentega lebih banyak lagi, biar aromanya basi itu ketutup. Tapi ini kayaknya masih kurang deh. Siapa tahu besok pelanggannya lebih banyak daripada hari ini. Mending aku nyari stok roti deh buat jaga-jaga besok. Malam hari itu juga Bayu langsung pergi memasuki area tempat pembuangan roti. Ia menoleh ke kiri dan ke kanan, memastikan enggak ada yang bisa memperhatikannya. Di sana terdapat tumpukan roti sisa. Beberapa masih tampak utuh, sementara yang lain mulai berjamur ataupun hancur. Nah ini dia nih, sayang banget kalau roti sebagus ini dibuang begitu aja. Orang-orang ini nggak bisa ngerti apa memanfaatkan makanan cuma karena sedikit keras atau ada yang bercak-bercak dikit langsung masuk ke tempat sampah. Padahal kalau tahu caranya ini masih bisa diolah dan jadi roti bakar yang enak. Tinggal dipanasin, dikasih mentega selai tebal, kan mantap. Bayu mulai memilih roti satu persatu, kemudian memasukkannya ke dalam kantong yang ia bawa. Kalau tahu dari mana rotinya berasal pasti para pelanggan langsung muntah. Tapi ya udahlah, mereka kan nggak perlu tahu. Yang penting jualan tetap jalan, untung tetap lancar. Aku juga nggak ngerugikan siapa-siapa. Mereka tetap bisa makan roti bakar enak. Aku tetap bisa cari duit. Win-win solution kan? Ini nggak masalah kalau dipanggang dengan suhu yang tinggi. Jamurnya pasti mati. Ada yang bakal curiga. Yang penting modal tetap kecil, untung makin gede. Beberapa jam kemudian akhirnya dia selesai mencari roti bakar itu. Namun sebelum pergi, ia memeriksa sekitarnya, sekali lagi memastikan tidak ada orang yang melihatnya. Kalau sampai ada yang tahu aku ngambil roti dari sini, bisa habis aku. Tapi siapa juga yang bakal kepo urusan orang lain. Jam segini ya, orang-orang udah pada tidur, jadinya aman deh. Pagi harinya Bayu membuka warung roti bakarnya seperti biasa. Kalau dilihat-lihat memang ada beberapa yang udah agak mengeras, tapi tinggal semprot air dikit pasti balik lembut. Gak ada yang bakal sadar kalau itu roti bekas. Nah sekarang udah kayak baru lagi deh. Kalau dikasih topping yang banyak pasti gak ada yang sadar. Tinggal tumbuk coklat dan kejunya beres. Beberapa saat kemudian para pelanggan mulai berdatangan. Bang Bayu, seperti biasa ya, roti bakar coklat keju yang tebal, kasih mentega banyak biar makin gurih. Siap, tenang aja, dijamin makin enak dari kemarin. Tunggu sebentar ya, aku buat yang spesial buat kamu. Para pelanggan mana ada yang kepikiran kalau roti ini sisa dari tempat sampah. Yang mereka tahu tuh cuma rasa manis dari coklat dan keju ini. Lagi siapa sih yang bakal protes kalau enak? Bang Bay, pesan 2 ya. 1 coklat kacang, 1 keju susu. Tolong bikinin yang empuk ya.
Tenang aja Bu, roti di sini selalu fresh dan lembut, dijamin Ibu bakal suka banget. Tunggu sebentar ya. Selama mereka masih beli dan nggak ada yang curiga, aku bakal terus pakai cara ini. Toh mereka itu tetap bisa makan enak dan aku tetap bisa untung banyak. Semua senang, semuanya untung. Warungnya semakin ramai karena harga yang lebih murah daripada pedagang yang lain. Bayu semakin serakah dan terus menggunakan roti sisa tanpa rasa bersalah sedikit pun. Gila ini mah, hasilnya luar biasa banget. Setiap malam makin banyak yang beli. Mereka nggak tahu kalau roti yang mereka makan ini sisa dari tempat sampah. Wah, soalnya aku kan udah kasih topping yang tebel, jadinya nggak ada yang tahu deh. Bang Bayu seperti biasa ya pesan roti bakar coklat keju yang banyak. Tapi ini temanku baru pertama kali loh kesini, tolong kasih yang spesial ya Bang. Iya Mas, katanya di sini murah dan porsinya gede. Gue penasaran Bang, roti bakarnya beneran enak kan? Tenang aja, di sini roti bakarnya juara, harga kaki 5, rasa bintang 5. Tunggu sebentar ya, aku buatin yang paling spesial buat kalian. Lihat aja ekspektasi mereka nanti. Mereka bakal bilang ini roti bakar terenak yang pernah mereka makan. Padahal bahannya roti bekas. Malam semakin larut, warung roti bakar Bayu akhirnya tutup setelah seharian penuh melayani para pelanggan. Bayu menghitung hasil penjualan. Oh luar biasa, ini baru yang namanya bisnis. Cuma model roti sisa, topping murah, mentega dikit, dan hasilnya duit segini banyak. Orang itu benar-benar gampang dibodohi ya. Mereka pikir yang mereka makan itu premium, padahal kalau tahu aslinya pasti mereka muntah. 200, 300, 500 lebih. Gila ini, bahkan lebih banyak dari yang kuduga. Tiap hari kalau kayak begini terus dalam sebulan bisa berapa? 5 juta, 10 juta. Aku bisa lebih kaya dari tukang bakso di ujung jalan itu. Tunggu, stok buat besok gimana ya? Roti sisanya kan tinggal dikit, nggak cukup buat dagangan seharian. Kalau besok warung rame lagi dan aku nggak punya stok, wah bisa-bisa tutup lebih awal aku nanti. Aduh, bisa-bisa rugi besar. Kayaknya aku harus nyari stok lagi deh. Ya udahlah, gas. Bayu kemudian mencari roti sisa yang dibuang oleh toko roti atau rumah makan besar. Roti-roti itu dibuang karena sudah tidak layak untuk dimakan. Namun hal itu tidak berlaku untuk Bayu. Udah larut, tapi ini waktu yang paling pas. Orang-orang udah pada tidur, gak ada yang lihat. Kalau aku kesini siang-siang bisa ketahuan deh. Yang penting sekarang aku harus dapat stok roti buat besok. Nah ini dia nih, harta karunku masih di sini. Lihat ini masih ada roti yang bentuknya bagus, cuma agak keras dikit. Tinggal semprot air, pasti balik lagi lembut. Ini ada yang udah berjamur. Gampang, tinggal potong bagian busuknya, kasih topping banyak, mana ada yang sadar. Bayu mengambil beberapa roti yang sudah dibuang. Dasar orang-orang kaya dikit-dikit buang. Gak tahu apa kalau roti begini masih bisa dimakan. Gak usah buang-buang makanan lah. Kasihan aku jadi capek ngambilinya. Tapi ya kalau mereka gak buang, aku gak bisa untung. Jadi ya terima kasih aja deh. Beberapa jam kemudian Bayu mengikat kantong plastik berisi roti sisa. Kemudian melangkah pergi dengan senyuman puas. Besok pasti rame lagi. Roti sisa ini bakal berubah jadi roti bakar terenak yang pernah mereka makan. Selama mereka nggak curiga, aku nggak akan rugi. Siang hari warung roti bakar Bayu kembali ramai pelanggan yang datang dan pergi menikmati roti bakar dengan harga yang murah. Bang, aku mau roti bakar keju coklat ya, yang banyak kejunya. Kayaknya enak banget kalau keju sama coklatnya meleleh di mulut. Siap, tenang aja. Aku kasih yang paling spesial buat kamu, dijamin nagih. Kalau udah jadi begini, siapa yang bisa bedain? Gak ada yang tahu kalau ini roti bekas. Nah ini dia roti bakar spesial buat kamu. Makasih ya bang, wah kejunya banyak banget, pasti enak nih. Mbak itu menggigit roti bakarnya dengan penuh semangat. Namun saat kemudian ekspresinya sedikit berubah. Kok rasanya nggak beda ya? Apa kejunya terlalu lama dipanggang? Atau mungkin coklatnya sedikit pahit?
mungkin cuma perasaanku aja. Mbak itu melanjutkan makanannya tanpa berpikir lebih jauh. Beberapa jam kemudian di rumah Rina, ia mulai merasa enggak enak badan. Aduh, kenapa perutku sakit banget ya? Rasanya mual, kepalaku pusing. Ya Tuhan, aku ini kenapa? Rina, kamu kenapa nak? Kok muntah-muntah gitu? Oh, perut aku sakit banget. Dan tadi mual terus. Tadi siang aku makan roti bakar di warung Bang Bayu. Terus mulai kerasa nggak enak badan setelah pulang. Nggak bisa dibiarkan, kita itu ke dokter sekarang deh. Ini bisa jadi keracunan makanan. Ayo nak, kita periksa ke klinik dulu. Dengan tergesa-gesa, Ibu Kestari membawa Rina ke dokter. Oh, anak ibu mengalami gejala keracunan makanan. Saya menduga ada sesuatu yang tidak bersih atau udah kadaluarsa dalam makanan yang dia konsumsi. Rina bilang ia makan roti bakar di luar ya. Bisa saja ada bahan yang udah basi atau nggak layak makan. Racunan makanan dok, wah ini serius. Bahaya nggak buat anak saya dok? Untuk saat ini kami akan memberikan cairan infus dan obat untuk mengatasi gejalanya. Tapi ibu harus lebih hati-hati saat membeli makanan di luar. Pastikan tempatnya bersih dan bahan yang digunakan masih segar. Apa mungkin rotinya ada yang nggak beres ya? Tadi aku sempat curiga, tapi aku kira cuma perasaan aku aja. Kalau memang karena itu, kita nggak bisa tinggal diam aja. Ibu harus cari tahu dan pastikan nggak ada orang lain yang kena hal yang sama. Di warung kopi beberapa warga mulai membicarakan kejadian ini. Mereka menyadari bahwa banyak orang yang mengalami sakit perut setelah makan dari warung Bayu. Aku tadi dengar kabar dari Bu Lestari. Anaknya itu si Rina masuk klinik gara-gara keracunan makanan. Katanya sih habis makan roti bakar di warung Mas Bayu. Kalian ada yang dengar juga nggak? Iya, aku juga dengar. Bukan cuma Rina, anak tetangga sebelah rumahku juga semalam bolak-balik ke kamar mandi. Pas kutanya ternyata habis makan dari sana juga. Ini kebetulan atau gimana ya? Aku juga mulai curiga. Kemarin perutku aja sempat mules setelah makan roti bakar di sana. Waktu itu aku pikir cuma masuk angin, tapi kalau udah banyak yang kena begini, jangan-jangan emang ada yang nggak beres sama makanannya. Kalau begitu kita perlu bukti. Kita harus ada yang beli roti bakarnya lagi, bawa ke orang yang paham soal makanan. Kita bisa minta Pak Hasan yang dulu tukang roti buat periksa. Dia pasti tahu kalau ada yang tidak beres sama rotinya. Betul, kita nggak boleh asal nuduh Kita tidak boleh asal nuduh tanpa ada bukti. Kalau memang ada yang salah, kita bisa laporkan kepada kepala desa supaya Bayu itu bisa diberi peringatan. Tapi kalau ternyata aman ya kita nggak boleh sembarangan nuduh. Ya udah, besok kita cari tahu kalau benar ada sesuatu yang salah dengan roti bakarnya. Kita harus bertindak sebelum lebih banyak warga yang sakit deh. Anton, seorang warga yang curiga, menyelidiki warung Bayu yang melihat Bayu mengambil roti dari tempat sampah dan segera memberitahu para warga yang lainnya. Aku nggak akan tinggal diam. Kalau benar dia jualan pakai bahan-bahan busuk, dia harus dihentikan. Tapi aku butuh bukti. Aku harus lihat sendiri. Kenapa dia jalan terburu-buru ya? Malam-malam begini mau kemana? Ya Allah, jangan bilang dia. Aku nggak salah duga. Dia benar-benar ambil roti dari tempat sampah. Selama ini dia jual roti busuk warga. Ini gila. Perasaan kayak ada yang mengikuti deh. Jangan-jangan, siapa juga yang peduli? Besok pagi roti-roti ini bakal jadi menu spesial. Tinggal kasih topping banyak, pasti laku lagi. Dasar pelanggan bodoh, nggak bakal ada yang sadar. Aku harus kasih tahu para warga ini. Bukan sekedar kecurangan, ini kejahatan. Bayu harus dihentikan sebelum lebih banyak orang yang jadi korban. Keesokan harinya di warung kopi tempat warga biasa berkumpul,
Anton datang dengan terburu-buru. Beberapa warga yang sedang duduk langsung menoleh ke arahnya, heran melihat ekspresi tetangganya. Mak, ada apa? Kok kelihatan panik? Aku lihat sendiri. Bayu mengambil roti dari tempat sampah belakang toko roti. Dia pakai itu buat jualan di warungnya. Selama ini kita makan roti busuk. Ya Tuhan. Jadi benar dugaan kita. Pantas saja banyak yang sakit. Ini keterlaluan. Kita nggak bisa tinggal diam. Bayu harus bertanggung jawab kalau dibiarkan makin banyak orang yang jadi korban. Ayo kita datang ke warungnya sekarang. Kita lihat apa dia itu masih berani mengelak masalah ini. Dengan penuh amarah warga mulai bergerak ke arah warung Bayu. Wah, rame banget pagi-pagi gini. Ada apa nih? Mau pesen roti bakar rame-rame nih ya? Jangan pura-pura nggak tahu Bayu. Pak Anton lihat sendiri kamu ngambil roti dari tempat sampah. Kamu jualan pakai roti busuk ke warga. Jelaskan ini. Wah, Pak Anton salah lihat kali. Aku mana mungkin pakai roti dari tempat sampah. Aku selalu beli dari toko roti langgananku loh. Kalian kok percaya aja sama tuduhan yang nggak jelas begini? Aku lihat dengan mata kepala sendiri ya. Kamu pikir bisa terus berbohong. Ini bukan cuma tuduhan. Banyak warga yang sakit setelah makan dari warungmu itu. Kamu masih mau mengelak? Kamu tega ya Mas Bayu? Udah tahu orang-orang pada sakit tapi masih bisa berdiri di sana tanpa ada rasa bersalah. Ini soal nyawa bukan cuma soal jualan. Aku coba berusaha bertahan hidup. Harga bahan-bahan mahal. Kalau aku itu nggak pakai cara ini, aku rugi. Aku nggak ada niat yang jahat. Sumpah aku juga butuh makan. Jadi karena kamu itu mau untung, kamu rela bikin orang itu sakit. Itu namanya bukan usaha Bayu, itu kejahatan. Kita laporkan ini ke polisi, biar mereka yang menangani. Bayu tidak bisa dibiarkan bebas setelah ini. Mereka bersorak setuju. Mereka langsung memberondong menuju kantor polisi, meninggalkan Bayu yang semakin panik. Sial, semua orang sudah tahu. Kalau mereka beneran lapor aku ke polisi gimana ya? Aku nggak bisa balik ke warung. Pasti polisi udah di sana. Aku harus kabur, harus di tempat lain buat jualan. Tapi gimana ya caranya? Kalau nggak ada bahan roti, aku butuh roti. Kalau aku punya stok yang banyak, aku bisa jualan di tempat lain. Nggak ada yang bakal curiga. Tapi ini dari mana ya? Tempat sampah di belakang toko roti seperti biasa masih bisa dipakai. Dulu berhasil, pasti sekarang juga. Aku nggak punya pilihan lain. Dan keputusan Bayu kembali ke tempat sampah di belakang toko untuk mencari lebih banyak roti yang telah dibuang agar bisa menjualnya di tempat lain. Oh, iya dia masih ada beberapa masih tuh sedikit keras tapi ya masih bisa diakalin. Selama kelihatan bersih, gak ada yang bakal tahu dari mana asalnya. Aku cuma butuh air buat melembutkannya. Kasih mentega banyak, kasih topping yang tebal, beres deh. Bayu terus mencari. Ia menemukan beberapa roti berjamur dan juga membusuk. Aku nggak boleh berhenti nih. Aku harus bertahan. Aku nggak boleh kalah sama keadaan. Aku harus mulai dari awal di kota lain. Selama aku tuh masih bisa bikin roti bakar, aku bisa tetap hidup. Nggak ada yang peduli asal rasanya enak deh. Aku lebih pintar dari mereka semua. Tiba-tiba sebuah suara mencicit terdengar di dekatnya. Bayu menoleh sekilas tetapi hanya mengangkat bahu. Oh, tikus. Oh, cuma hewan kecil nggak berguna. Aku lebih kuat. Nggak mungkin mereka berada dekat sama aku. Jalan, pergi sana pergi. Yang duluan nemu roti ini aku. Sana cari makan di tempat lain aja. Tiba-tiba seekor tikus besar melompat dan menggigit tangannya dengan kuat. Oh, bajingan, sakit apa-apa ini? Woi. Bayu meronta mencoba menepis tikus itu, tetapi dalam sekejap puluhan tikus lainnya mulai menyerbu. Tidak, pergi kalian. Sial, aku nggak mau mati kayak begini. Aku cuma mau bertahan. Aku cuma mau jualan lagi. Ampun, kenapa begini ya? Aku nggak salah. Aku cuma mau. Tikus-tikus itu terus menggerogoti tubuhnya yang nggak ada yang mendengar. Ceritanya nggak ada yang datang menolong malam itu di antara tumpukan sampah yang membusuk. Bayu menemui akhir yang sangat tragis.